Shalom, halo semuanya, salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rizka. Kali ini saya akan membahas tugas 1, di mana ada 4 artikel yang sudah saya analisis. Langsung aja kita bahas satu persatu. Yang pertama, artikel yang saya analisis ditulis oleh Prasojo tahun 2021 dengan judul Dampak Penggunaan Media Sosial Terhadap Perubahan Budaya Politik. Artikel ini membahas isu politik, yaitu bagaimana media sosial mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik, dan selanjutnya isu sosial budaya, yaitu perubahan norma dan pola interaksi sosial akibat perkembangan media sosial. Tujuan penelitiannya adalah untuk melihat bagaimana penggunaan media sosial berpengaruh terhadap perubahan budaya politik masyarakat Indonesia, khususnya dalam 3 hal. Yang pertama, pandangan masyarakat terhadap sistem politik. Yang kedua, cara menyampaikan aspirasi. Dan yang ketiga, penilaian terhadap kebijakan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menelaah berbagai sumber literatur dan fenomena sosial politik yang muncul akibat perkembangan media sosial. Dari hasil penelitian, Prasojo menemukan bahwa media sosial telah membawa perubahan besar terhadap budaya politik masyarakat. Sekarang, masyarakat tidak lagi pasif hanya menerima informasi, tetapi menjadi lebih aktif menyampaikan pendapat, kritik, dan dukungan secara langsung melalui media sosial. Fenomena ini juga terlihat di SD Negeri 001 Kecamatan Barung Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, di daerah saya. Media sosial seperti grup WhatsApp dan halaman akun Facebook sekolah telah menjadi sarana utama komunikasi antara guru, orang tua, dan masyarakat. Isu politik di sini terlihat dari partisipasi orang tua dan masyarakat yang masih simbolis dalam pengambilan keputusan sekolah. Sedangkan isu sosial budaya muncul akibat perubahan pola komunikasi, etika, dan norma interaksi di media sosial. Melalui media tersebut, informasi tentang kegiatan sekolah, jadwal, maupun kebijakan bisa disampaikan dengan cepat dan merata. Untuk memperbaiki hal ini, sekolah berupaya memperkuat literasi digital bagi guru dan orang tua agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Melalui kanal komunikasi resmi yang sudah ada, seperti grup WhatsApp dan halaman Facebook sekolah, dilakukan pelatihan bagi pengelola agar informasi yang disampaikan lebih valid dan terverifikasi. Selain itu, partisipasi yang bermakna juga perlu ditingkatkan, misalnya dengan melibatkan orang tua dalam rapat komite atau dalam survei sekolah yang menilai kepuasan terhadap layanan pendidikan, efektivitas komunikasi, serta harapan terhadap program sekolah. Siswa pun perlu dibekali pembelajaran tentang etika digital sejak dini agar mereka memahami cara berinteraksi yang baik di dunia maya. Selanjutnya, nomor 2, ini artikel yang kedua. Artikel yang saya analisis kali ini berjudul Pendidikan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal bagi Siswa Sekolah Dasar, yang ditulis oleh Asirianti dan Neni Nopitasari tahun 2021. Artikel ini diterbitkan dalam Jurnal Adat dan Budaya Indonesia, JABI, yang terakreditasi Sinta 3, dan membahas pentingnya penerapan pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal di sekolah dasar. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menanamkan nilai toleransi, saling menghargai perbedaan, dan cinta terhadap budaya sendiri kepada siswa sejak usia dini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode kajian pustaka. Artinya penulis menelaah berbagai sumber dan penelitian sebelumnya tentang pendidikan multikultural. Latar belakangnya adalah karena Indonesia merupakan negara yang sangat beragam, terdiri dari berbagai suku, bahasa, budaya, dan agama. Keberagaman ini adalah kekayaan bangsa, tetapi juga bisa menimbulkan konflik sosial kalau tidak diimbangi dengan kesadaran saling menghargai. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa agar mampu hidup rukun di tengah perbedaan. Dalam artikel, Rianti dan Nopitasari menjelaskan beberapa hal penting. Yang pertama, pendidikan multikultural sangat dibutuhkan untuk menanamkan kesadaran bahwa perbedaan itu adalah kekayaan, bukan sumber perpecahan. Siswa perlu dilatih untuk menghargai latar belakang budaya dan agama teman-temannya. Yang kedua, kearifan lokal punya peran besar dalam pembelajaran multikultural. Nilai-nilai budaya lokal bisa menjadi sumber belajar yang menanamkan sikap toleransi, gotong royong, dan saling menghormati. Misalnya, guru bisa mengajak siswa menulis teks tentang rumah adat, makanan khas, atau tarian daerah mereka. Yang ketiga, peran guru sangat penting dalam menciptakan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal. Guru bisa menggunakan cerita rakyat, lagu daerah, permainan tradisional, atau kegiatan kolaboratif untuk menanamkan nilai-nilai multikultural di kelas. Nilai-nilai tersebut juga bisa dimasukkan ke dalam berbagai mata pelajaran.
Misalnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, siswa menulis tentang budaya daerah, di sini budaya menggambar motif batik atau rumah adat, di matematika mengenal bentuk geometri dari struktur rumah adat, dan di PPKN atau agama menanamkan nilai toleransi dan kerukunan. Nulis menyimpulkan bahwa pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal sangat penting diterapkan di sekolah dasar. Tujuannya agar siswa memiliki karakter toleran, menghargai perbedaan, dan tetap mencintai budayanya sendiri. Dengan cara ini, siswa akan tumbuh menjadi generasi yang berjiwa nasionalis dan siap menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati diri bangsa. Kalau dikaitkan dengan kondisi di SD Negeri 001 Barongtongko Kabupaten Kutai Barat di tempat saya, fenomena ini tentunya sangat relevan ya, karena di sekolah kami siswa berasal dari berbagai latar belakang, suku, dan budaya. Di sini seperti suku Dayak, Jawa, Banjar, dan Bugis, dan masih banyak lagi suku-suku lainnya. Nah, keberagaman ini menjadi kekayaan sekolah, tetapi juga menuntut guru untuk lebih bijak agar tidak muncul sikap diskriminasi di antara siswa. Pembelajaran berbasis kearifan lokal sebenarnya sudah mulai diterapkan, walaupun belum sepenuhnya terstruktur. Contohnya, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia dan IPS, siswa sering diminta menulis karangan tentang rumah adat suku Dayak, tradisi belian, atau makanan khas Kutai Barat Dayak. Guru juga sering menanamkan nilai gotong royong, sopan santun, dan toleransi antara siswa yang berbeda agama dan suku. Selain itu, kegiatan sekolah seperti lomba pakaian adat, pameran budaya daerah, dan tari tradisional juga menjadi cara efektif untuk menanamkan nilai-nilai multikultural. Melalui kegiatan seperti ini, siswa bisa mengenal budaya sendiri sekaligus menghormati budaya teman-temannya. Namun, masih ada tantangan yang dihadapi. Beberapa siswa kurang mengenal budaya lokal karena lebih tertarik dengan budaya modern. Selain itu, pembelajaran tentang kearifan lokal belum masuk secara menyeluruh dalam semua pelajaran, dan guru masih perlu dukungan pelatihan agar bisa mengembangkan pembelajaran multikultural yang lebih menarik. Untuk mengatasinya, di sekolah perlu mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam kurikulum agar siswa lebih memahami dan menghargai budaya daerahnya sendiri. Sekolah juga dapat mengundang tokoh adat, budayawan, atau seniman lokal untuk berbagi pengalaman dan memperkenalkan tradisi daerah secara langsung kepada siswa. Selain itu, penting bagi sekolah untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis budaya lokal, seperti video tarian daerah, lagu daerah, cerita rakyat, sehingga proses belajar menjadi lebih menarik dan bermakna. Guru pun perlu mendapatkan pelatihan khusus agar mampu mengajarkan nilai-nilai multikultural secara kreatif, kontekstual, dan relevan dengan kehidupan siswa sehari-hari. Dengan langkah-langkah ini diharapkan siswa semakin bangga terhadap budayanya sendiri dan menghargai perbedaan budaya teman-temannya. Hal ini sejalan dengan pendapat NOR tahun 2019 yang mengatakan bahwa pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal adalah cara efektif untuk membentuk generasi muda yang mampu hidup damai di tengah perbedaan. Kesimpulannya, artikel karya Rianti dan Nopitasari tahun 2021 menegaskan bahwa pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal sangat penting diterapkan di sekolah dasar. Fenomena ini juga nyata terjadi di SD 001 Kutai Barat di tempat saya, di mana keberagaman budaya siswa menjadi kekayaan yang harus dijaga. Dengan penerapan pembelajaran yang menanamkan nilai-nilai budaya dan toleransi, sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang harmonis, saling menghargai, menumbuhkan karakter siswa yang berakhlak, serta cinta budaya bangsa. Selanjutnya nomor 3. Jadi artikel ketiga berjudul Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap kualitas pembelajaran di sekolah dasar, yang ditulis oleh Irkam Abdahul Huda tahun 2020, diterbitkan dalam Jurnal Pendidikan dan Konseling oleh Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dan terakreditasi Sinta 5. Artikel ini membahas bagaimana penerapan TIK mempengaruhi kualitas pembelajaran di sekolah dasar, terutama bagaimana guru memanfaatkan teknologi untuk membuat proses belajar menjadi lebih efektif, menarik, dan bermakna bagi siswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana perkembangan TIK dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di SD, baik dari sisi kesiapan guru, karakteristik siswa, maupun efektivitas pembelajaran. Penulis menegaskan bahwa pemanfaatan TIK tidak cukup hanya menggunakan alat teknologi, tetapi juga harus disesuaikan dengan karakter siswa agar pembelajaran lebih bermakna. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka, data diperoleh dari berbagai sumber dan penelitian sebelumnya yang relevan, lalu dianalisis dengan model Miles dan Huberman melalui tahap reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Dalam hasil pembahasannya, Huda menjelaskan bahwa perkembangan TIK kini sudah masuk ke semua aspek kehidupan termasuk dunia pendidikan dasar. Di sekolah, TIK sudah menjadi
dalam berbagai kegiatan seperti pengisian data siswa secara online, penggunaan e-raport, hingga pembelajaran berbasis digital. Karena itu, guru harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan menjadi pendidik yang melek teknologi. Apalagi generasi siswa sekarang sudah akrab dengan gawai dan internet sejak kecil. Ya, pemanfaatan TIK ini memberikan banyak manfaat bagi guru. TIK membantu dalam menyiapkan bahan ajar dan mencari metode pembelajaran yang lebih menarik. Guru bisa menggunakan media visual, audio, atau video untuk menyampaikan materi. Sementara bagi siswa, TIK membuat pembelajaran jadi lebih interaktif dan mudah dipahami, karena sesuai dengan cara berpikir konkret anak usia sekolah dasar. Dalam pembelajaran, TIK berfungsi sebagai alat bantu bagi guru dan siswa. Guru bisa menampilkan materi lewat PowerPoint, video pembelajaran, atau aplikasi interaktif lainnya, sedangkan siswa dapat memanfaatkan internet untuk mencari informasi dan mengerjakan tugas. Namun, penulis juga menekankan bahwa penerapan TIK harus memperhatikan kesiapan guru dan kemampuan siswa. Jika tidak, teknologi justru bisa menjadi hambatan, bukan solusi. Selain manfaat, ada juga tantangan dalam penerapan TIK seperti keterbatasan fasilitas sekolah, kemampuan guru yang belum merata, serta resiko anak menjadi terlalu bergantung pada gawai. Karena itu, guru perlu kreatif dalam memilih aplikasi atau media yang sesuai dengan kebutuhan dan usia siswa. Secara keseluruhan, Huda menyimpulkan bahwa penggunaan TIK dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di SD bila diterapkan secara tepat dan seimbang. Guru harus kreatif, inovatif, dan mampu menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan teknologi agar kegiatan belajar tidak hanya menarik, tapi juga efektif dan bermakna. Kalau dikaitkan dengan kondisi di SD 001 Kabupaten Kutai Barat, isi artikel ini sangat relevan. Di sekolah kami, TIK sudah menjadi bagian dari kegiatan pembelajaran. Guru memanfaatkan laptop, proyektor, dan media digital seperti video edukatif dan PowerPoint untuk membuat pembelajaran lebih menarik. Selain itu, kami juga menggunakan WhatsApp Group sebagai sarana komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua, terutama untuk membagikan informasi, tugas harian, atau proyek sederhana seperti membuat video pembelajaran dan dokumentasi kegiatan praktik. Contohnya, siswa diminta menanam tanaman di pot, kemudian memotret hasilnya, lalu mengirimkannya di grup WhatsApp. Dari situ, kami guru bisa memberi umpan balik langsung kepada siswa dan orang tua. Cara ini membuat proses belajar di rumah tetap berjalan dan tetap terpantau oleh kami guru. Dengan adanya media seperti video dan simulasi, minat belajar siswa meningkat. Misalnya dalam pelajaran IPA, guru menayangkan video tentang proses daur air atau sistem pernapasan manusia, sehingga siswa lebih mudah memahami materi dibanding hanya membaca dari buku teks. Tapi tentu masih ada kendala. Di sekolah kami, fasilitas seperti proyektor masih terbatas jumlahnya. Jaringan WiFi juga kadang lambat saat digunakan bersamaan. Selain itu, kemampuan guru dalam mengoperasikan media digital belum merata, sehingga pemanfaatan TIK belum bisa maksimal di semua kelas. Kondisi ini juga terjadi di beberapa sekolah dasar di Kutai Barat, terutama di daerah pedalaman yang sulit mendapatkan akses internet karena faktor geografis dan infrastruktur. Untuk mengatasinya, sekolah kami sudah berupaya melakukan beberapa langkah nyata. Pertama, mengadakan pelatihan internal bagi guru untuk meningkatkan kemampuan digital, terutama membuat media pembelajaran interaktif seperti video atau PowerPoint. Pelatihan ini dibiayai dari dana BOS dan dilakukan bersama Dinas Pendidikan. Yang kedua, sekolah mulai mengembangkan perpustakaan digital sederhana, supaya guru dan siswa bisa mengakses bahan belajar tanpa harus bergantung pada buku cetak. Yang ketiga, sekolah juga menjalin kerjasama dengan orang tua untuk mengontrol penggunaan gawai di rumah agar lebih bermanfaat untuk belajar. Dan keempat, kami juga berusaha mengoptimalkan fasilitas yang ada seperti penggunaan proyektor dan speaker secara bergantian, serta melakukan perawatan dan pengadaan ringan tambahan secara bertahap lewat dana BOS dan dukungan komite sekolah. Dengan langkah-langkah ini, pemanfaatan TIK di SD Negeri 001 Kutai Barat diharapkan bisa berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Ini juga sejalan dengan pandangan Huda tahun 2020 bahwa penggunaan TIK akan memberi dampak positif jika didukung oleh kesiapan guru dan fasilitas yang memadai. Pandangan ini juga diperkuat oleh Rahmawati dan Wibowo tahun 2021 yang menyebutkan bahwa TIK dapat meningkatkan interaktivitas dan kreativitas siswa, asalkan guru tetap berperan sebagai pengarah agar teknologi tidak hanya menjadi hiburan, tetapi benar-benar mendukung tujuan pembelajaran. Kesimpulannya, artikel karya Irkam Abdahul Huda menegaskan bahwa perkembangan TIK sangat berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran di sekolah dasar. Hal ini juga tampak di SD 001 Kutai Barat, di mana TIK sudah mulai diterapkan dalam kegiatan belajar dan komunikasi dengan orang tua. Dengan dukungan anggaran, kerjasama komite, dan pelatihan guru, pemanfaatan TIK diharapkan mampu meningkatkan mutu pembelajaran dan hasil
belajar siswa di sekolah dasar. Dan yang selanjutnya nomor 4, ya ini artikel yang keempat dan sekaligus menjadi artikel yang terakhir yang saya analisis. Kali ini berjudul Teknologi in the Classroom, Personal Computer and Learning Outcome in Primary School yang ditulis oleh Caroline Hall dan Martin Lundin tahun 2024, diterbitkan di Journal Economic of Education Review yang termasuk internasional bereputasi Scopus Q1. Penelitian ini membahas tentang dampak penggunaan komputer pribadi bagi siswa atau program one-to-one komputer terhadap hasil belajar di sekolah dasar di negara Swedia, khususnya pada mata pelajaran matematika, bahasa Swedia, dan bahasa Inggris. Latar belakang penelitian ini berawal dari meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam pendidikan sejak masa pandemi COVID-19. Banyak sekolah mulai menerapkan sistem satu siswa satu komputer agar proses belajar tetap berjalan secara daring, namun efektivitas kebijakan ini terutama untuk siswa sekolah dasar masih dipertanyakan karena hasil penelitian sebelumnya menunjukkan dampak yang beragam. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan event study dan difference in difference. Data dikumpulkan dari 269 sekolah dasar di 26 kota di Swedia dengan jumlah responden lebih dari 55.000 siswa. Mencakup hasil ujian nasional kelas 6 serta data sosial ekonomi keluarga. Hasil belajar siswa dibandingkan antara sekolah yang menerapkan program one-to-one dan yang tidak sebelum dan sesudah program diberlakukan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam prestasi akademik antara siswa yang mendapat komputer pribadi dan yang tidak. Rata-rata nilai ujian nasional di ketiga mata pelajaran tersebut tidak mengalami peningkatan berarti. Bahkan pengaruhnya sangat kecil dan secara statistik dianggap tidak signifikan. Selain itu, program one-to-one juga tidak berpengaruh terhadap kesetaraan pendidikan. Harapan bahwa komputer dapat membantu siswa dari keluarga kurang mampu ternyata tidak terbukti. Justru dalam beberapa kasus, siswa dari keluarga berpendidikan tinggi sedikit lebih diuntungkan dalam hal ini. Menariknya, penelitian ini juga menemukan bahwa tambahan dana untuk program teknologi tidak selalu menjamin hasil belajar yang lebih baik. Sekolah dengan anggaran besar pun tidak menunjukkan hasil yang lebih tinggi dibanding sekolah dengan anggaran biasa. Faktor usia dan tingkat pendidikan juga mempengaruhi efektivitas program ini. Siswa sekolah dasar umumnya masih memiliki literasi digital yang rendah, sehingga komputer terkadang menjadi distraksi atau gangguan saat belajar. Sebaliknya, teknologi cenderung lebih bermanfaat di jenjang pendidikan yang lebih tinggi ketika siswa sudah lebih mandiri. Secara keseluruhan, penulis menyimpulkan bahwa penyediaan komputer pribadi memang dapat meningkatkan keterampilan digital siswa, tetapi tidak otomatis meningkatkan prestasi akademik siswa. Mereka menegaskan bahwa keberhasilan penggunaan teknologi dalam pendidikan tidak hanya bergantung pada perangkat, tetapi pada strategi pembelajaran dan kemampuan guru dalam mengintegrasikan teknologi secara efektif di kelas. Kesimpulannya, penelitian ini memberikan pelajaran penting bahwa investasi dalam TIK di sekolah dasar tidak cukup hanya dengan menyediakan alat, tetapi juga harus disertai dengan pendekatan pedagogis yang tepat dan peningkatan kompetensi guru agar teknologi benar-benar bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Demikian yang bisa saya paparkan dari keempat artikel pada tugas 1, dan setelah ini akan saya bagikan linknya di forum diskusi e-learning pada sesi 4. Mudah-mudahan teman-teman bisa menerima penjelasan saya dengan baik, kemudian teman-teman memberikan masukan ataupun memberikan perspektif yang berbeda terkait apa yang telah saya analisis. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bye-bye.